Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Izin Pak, izin Bu. Perkenalkan, nama saya Rito Perdosi dari kelas TPTP 3B. Selamat malam, Bu, Pak. Perkenalkan, nama saya Rito Pardosi dari kelas TPTP 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang statistik inferensia, yakni terbagi dari min, modus, median, varian, simpangan baku, simpangan kuartil, dan lain sebagainya. Yang pertama, pengertian dan macam-macam data. Yang pertama ada itu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, uraian, kata, atau gambar. Contohnya adalah jenis kelamin, agama, warna, dan sebagainya. Baru yang kedua ada data kuantitatif, yakni adalah data yang berbentuk angka atau bilangan seperti tinggi, panjang, umur, atau data kualitatif yang diangkatkan seperti scoring. Data kuantitatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinum. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang, bukan mengukur. Contohnya itu adalah banyak pegawai suatu kantor 18 orang, keluarga A mempunyai 3 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Jumlah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi sebanyak 24.308 orang, banyak mahasiswa mengikuti mata kuliah statistik 56 orang, dan sebagainya. Sedangkan data kontinum adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran, misalnya berat badan seseorang 52 kg, tinggi badan seseorang 163 cm, kecepatan mobil 70 km per jam, isi air galon 32,5 liter, waktu yang ditempuh menuju suatu tempat 1,3/4 jam, dan sebagainya. Yang berikutnya ada data nominal. Data nominal adalah data yang berasal dari pengelompokan peristiwa berdasarkan kategori tertentu yang perbedaannya hanyalah menunjukkan perbedaan kualitatif. Data atau angkanya berfungsi sebagai simbol atau tanda, label, atau kode saja. Angka-angka di sini tidak mempunyai daya pembeda yang berjenjang atau tidak kenal lebih besar maupun lebih kecil dan tidak mempunyai makna hitung. Contohnya jenis kelamin manusia, pria dan wanita. Berikutnya data ordinal. Data ordinal adalah data yang berbentuk kategori yang dapat disusun menurut besarnya atau angkanya mempunyai urutan tertentu, sehingga setiap angka mempunyai daya pembeda atau lebih besar maupun lebih kecil. Dengan rentan atau interval antara satu dengan yang lainnya tidak harus sama. Data ordinal memiliki ciri seperti pada data nominal ditambahkan dengan satu ciri, yaitu kategori dapat disusun berdasarkan urutan sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Sebagai contoh, dalam suatu olimpiade matematik, didapatkan data, juara 1 mendapatkan nilai 96, juara 2 mendapatkan 85, juara 3 mendapatkan nilai 84, dan juara harapan 4 mendapatkan nilai 76. Yang berikutnya adalah data interval. Data interval adalah angkanya mempunyai urutan dan mempunyai daya pembeda, serta mempunyai rentangan atau interval antara angka-angka yang satu dengan lainnya, tetapi tidak mempunyai angka nol yang mutlak. Misalnya, indeks presentasi kumulatif atau IPK mahasiswa. Contohnya 3,32, 2,86, 3,05, dan 3,84. Yang berikutnya ada data rasio. Data rasio merupakan angka yang mempunyai urutan atau ranking, mempunyai daya pembeda, dan mempunyai rentangan atau interval antara angka yang satu dengan yang lainnya tetap, serta ukuran yang satu dengan yang lainnya dapat dibandingkan. Misalnya, hasil pengukuran tinggi atau jarak beberapa bangunan. Data nominal dan data ordinal adalah kelompok data diskrit, sedangkan data interval dan data rasio merupakan data kelompok kontinu. Data ordinal dan data rasio tidak dapat diurutkan, sedangkan data nominal dan interval tidak dapat diurutkan.
Menurut sumbernya, dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang dikumpulkan dan disusun sendiri oleh pihak yang berkepentingan. Sedangkan data sekunder ialah data yang diambil atau diperoleh dari pihak atau badan lain yang sudah dikumpulkan, disusun, dan diumumkan. Data yang baru dikumpulkan atau belum pernah mengalami pengolahan apapun dikenal sebagai data mentah. Populasi dan sampel. Apa itu populasi dan apa itu sampel? Populasi adalah sebagian dari keseluruhan yang diteliti. Populasi adalah keseluruhan, sedangkan sampel adalah sebagian dari keseluruhan yang diteliti. Misalnya, dalam penelitian tanah di bulan yang dibawa ke bumi merupakan sampel, sedangkan tanah bulan merupakan populasinya. Nah, demikian juga dari nilai tes, calon mahasiswa yang mengikuti ujian sharing masuk perguruan tinggi tahun 2015 yang diambil adalah referensif untuk kepentingan analisis merupakan sampelnya, dan populasinya adalah keseluruhan nilai mahasiswa. Yang berikutnya adalah pengumpulan atau penyajian data. Cara-cara pengumpulan data itu ada apa aja sih? Yang pertama adalah observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah angket, keempat adalah tes. Lalu penyajian datanya seperti apa? Penyajian datanya itu yang pertama ada tabel dan kedua ada diagram atau grafik. Yang berikutnya kita masuk ke distribusi frekuensi dan grafiknya. Distribusi frekuensi merupakan data sajian yang disusun atau disajikan dalam bentuk daftar. Maksudnya ialah bahwa komponen-komponen data itu dalam bentuk bilangan disusun menurut besarnya. Bilangan-bilangan yang sudah diurutkan kemudian dikelompokkan dalam kelas interval. Dan bagaimana cara kita membuat daftar distribusi frekuensi? Yang pertama adalah kita harus menentukan rentan atau R. Yakni, bagaimana cara mencarinya? Ialah data terbesar dikurangi data terkecil. Yang kedua, tentukan banyak kelas interval yang diperlukan atau misalnya itu dilambangkan bila di matematika adalah adalah K. Dan cara yang umumnya menggunakan rumus aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Log N itu adalah logaritma dan K ialah banyaknya kelas. N adalah banyaknya data. Lalu berikutnya adalah menentukan panjang interval kelas. Secara incer ditentukan dengan P sama dengan rentang per banyak kelas, lalu dibulatkan. Bila hasilnya ada koma 4, pilih ujung kelas interval pertama. Lalu bagaimana cara menyajikannya dengan histogram atau poligon? Lalu sebelum itu, apa itu histogram dan poligon? Histogram dan poligon adalah dua grafik distribusi frekuensi yang merupakan satu kesatuan yang terkait. Histogram itu merupakan diagram batang, sedangkan poligon adalah jalan menghubungkan titik-titik tengah sisi atas setiap segi panjangnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, buatlah salib sumbu yang tegak lurus satu sama lain. Sumbu datar menggambarkan jenis data dan sumbu tegak menggambarkan frekuensi. Yang kedua adalah tentukanlah titik-titik tengah kelas dari semua interval digambarkan pada sumbu datar. Yang ketiga, lukis frekuensi masing-masing interval kelas pada sumbu tegak. Selesaikan gambarnya, kita bisa tengok di sini cara menggambarkan histogram. Dan ini adalah poligonnya atau bisa dikatakan adalah diagram garis. Diagram garis tinggal diambil titik tengah dari diagram batang. Baru distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi relatif ialah distribusi frekuensi di mana frekuensinya dinyatakan dengan perbandingan desimal atau persen.
Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari sebagai berikut. Dan distribusi frekuensi kualitatif lebih dari diambil dari distribusi frekuensi kumulatif. Bila tidak dinyatakan apa-apa, maka distribusinya adalah distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Artinya, distribusi kumulatif yang sering atau umum digunakan adalah distribusi kumulatif atau kurang dari. Lalu yang berikutnya adalah ukuran pemusatan dan ukuran data. Yang pertama adalah min atau rata-rata. Cara menghitung rata-rata adalah misalnya di data tunggal, dia itu tinggal menambahkan semuanya dibagi berapa banyak kelasnya. Misalnya, di contoh data berikut ini ada 6, 7, 8, 6, 5, 9, 2, 7, 6, dan 8. Rumusnya atau dibilang min atau X bar dinamakan dengan sigma dari banyaknya data ditambahkan sesuatu per N. N itu adalah banyaknya data. Nah, di sini tinggal kita jumlahkan 6 ditambah 7, ditambah 8, ditambah 6, ditambah 5, ditambah 9, ditambah 2, ditambah 7, tambah 6, tambah 8, karena ini banyak kelasnya ada 10 data, berarti 64 dibagi 10, sama dengan 6,4. Lalu, bagaimana bila di data kelompok? Bila di data kelompok, misalnya sudah ada kelompok datanya, tinggal kita kalikan di F1 dikali X1 per N. Sama juga. Nah, contohnya untuk menghitung rata-rata seperti ini. Hitunglah rata-rata atau min dari data berat badan 50 siswa seperti pada daftar berikut. Berat badannya sudah tertera dengan frekuensi. Frekuensinya itu artinya jumlahnya. Misalnya di berat badan 35 sampai 39 itu ada 1 orang, dan di berat badan 40 sampai 44 ada 5 orang, dan berikut dan begitu seterusnya. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Kita menggunakan rumus X di mana F1 dikali X1 atau XI bisa juga dibagi per N. Nah, di sini FI sama dengan jumlahnya, sedangkan XI. XI ini dari mana? XI adalah kelas atas ditambah kelas bawah dibagi 2. Misalnya seperti ini. Data pertama 35 ditambah 39 dibagi 2 hasilnya adalah 37. Dan seperti itu seterusnya sampai di berat badan ke 65 sampai 69. Lalu FI dikali X1 tinggal mengalihkan dari jumlahnya dikali X1-nya itu, atau XI ini adalah nilai tengah. Dikalikan, dan ketika dijumlahkan dari 37 ditambah 210 sampai ke 201 hasilnya 2765. Maka X-barnya sama dengan 2765 dibagi banyak datanya yaitu 50. Sama dengan 55,3. Lalu kita menghitung median. Apa itu median? Median itu merupakan nilai tengah. Untuk data sampel kecil median itu data ke N ditambah 1 per 2, sedangkan untuk sampel besar median adalah ke N per 2. Nah, contohnya ini, pada data tunggal, bukan data kelompok. Contohnya, median dari deretan bilangan 2, 6, 7, 9, 10, 13, 17, 10, 17, 17, 20 adalah 10 dantum yang kelima setelah diurutkan. Mencari median ini bila misalnya dia adalah data tunggal, kita harus urutkan mulai dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, ketika diurutkan, maka ada di data ke-5. Nah, kan ini kan karena bilangannya adalah genap, maka itu ada di data ke-5 dan data ke-6. Itu nanti ditambah, baru dibagi 2. Maka setelah diurutkan, maka hasilnya seperti ini. 2, 6, 7, 9, 10, 13, 17, 17, 20, 21. Lalu mediannya itu karena ada genap, maka karena 10 data, maka di data ke-5 dan data ke-6. Maka setengah dibagi
setengah dikali 10 ditambah 13. Karena data ke-5 ada 10 dan data ke-6 itu nilainya 13. Maka hasilnya 11,5. Lalu bagaimana di data kelompok? Nah, rumusnya data kelompok adalah ME atau median sama dengan BB ditambah P dikali setengah N kurang F per FMI. Di mana MI adalah nilai median dari kelompok data, baru BB adalah batas bawah kelas median. Atau bisa juga dengan tepi bawah. P adalah panjang kelas dan F adalah jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum median. Nanti akan saya terangkan apa yang dimaksud kelas-kelas sebelum median. N sama dengan banyaknya data. Nah, mari kita ke contoh soal. Telah disediakan data sebagai berikut. Berat badan 35 sampai 39 ada frekuensinya 1, berat badan 40 sampai 44 frekuensinya 5, berat badan 45 sampai 49 frekuensinya 4, berat badan 50 sampai 54 frekuensinya 7. Berat badan 55 sampai 59 itu frekuensinya 19 dan berat badan 60 sampai 64 frekuensinya 11. Dan yang terakhir berat badan frekuensinya 65 sampai 69 frekuensinya itu ada 3 dan jumlah ada 50 frekuensi. Nah, itu ada 50 frekuensi. Jadi ini merupakan data sama juga. Dia itu bisa dikatakan genap. Lalu kan itu 50. Nah, median ini adalah setengahnya. Setengah dari data ini. Berarti dia berada di data ke 25. Oh, bukan 50 ganjil. Jadi data ke 25. Berarti median berada pada kelasnya mari kita tengok di kelas mana itu 25. Ya, ini di kelas yang intervalnya 55 sampai 59. Nah, sebab jumlah frekuensi interval kelas ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 ada 1, 5, 4, dan 7. Kurang dari 25. Sedangkan nih, jumlah frekuensi kelas ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 itu ada melebihi 25. Jadi untuk interval kelasnya ada di kelas 55 sampai 59. Nah, jadi sudah diketahui nih kan. Berarti BB sama dengan 54,5, FMI adalah 19. Baru P sama dengan 5 dan F sama dengan 17. Dan N sama dengan 50. Tinggal kita masukkan saja. MS sama dengan BB ditambah P dikali N per 2 dikurang F per FMI. FMI ini adalah frekuensi di data yang ada ME-nya gitu, ada mediannya. Jadi tadi kan itu di interval ke 55 sampai 59 nih. Nah, jadi mediannya itu ada 19. Berarti MS sama dengan 54,5 ditambah 5 dikali 25 dikurang 17 per 19. Itu adalah hasilnya 56,6. Jadi median dari data berat badan 50 mahasiswa itu ada 56,5. Gitu. Modus. Modus ini adalah data yang sering muncul. Jadi kalau misalnya di data tunggal ini mencari modus itu ya berarti yang sering muncul gitu. Kalau misalnya dia ada dua kayak misalnya ada 10 nih. 10 jumlah banyak kelas. Nah, jadi ada satu nilai itu misalnya 5. 5 ini munculnya 3 kali dan ada satu lagi misalnya dia 6. 6 juga dia muncul 3 kali. Berarti kan sama-sama 3. Nah, berarti jadi modusnya itu ya 5 sama 6 gitu, bukan jadi di 5 ditambah 6 dibagi 2 bukan. Jadi modusnya itu ada 2 gitu. Nah, contohnya kayak gini. Kumpulan bilangannya ada 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 9, 10, 10, dan 18. Nah, modus kan tadi udah dibilang. Data yang sering muncul. Berarti modusnya adalah 9. Soal yang kedua, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, dan 9. Nah, betul saya bilang kayak tadi. Itu kayak tadi yang karena sama-sama. Ini 4 angka 4 munculnya 3 kali. Sedangkan 7 juga 3 kali. Berarti modusnya itu 4 dan 7. Bukan jadi modusnya 4 ditambah 7 per 2. Gitu. Baru yang ketiga, 2, 3, 8, 10, 12, 15, 16, 21.
nggak punya modus karena dia itu sama semuanya itu munculnya sekali-sekali. Jadi nggak ada yang paling sering muncul. Maka dibilang nggak ada yang modus, nggak ada data modusnya gitu lah. Jadi sekumpulan data yang hanya mempunyai satu modus itu biasanya disebut unimodal. Dan sedangkan yang mempunyai dua modus itu misalnya bimodal. Nah, jadi yang di soal yang pertama itu namanya unimodal. Yang soal yang kedua itu namanya bimodal. Dan yang ketiga itu nggak mempunyai modus, jadi nggak disebut apa-apa gitu loh. Nah, lalu bagaimana gitu cara mencari modus kalau misalnya dia itu data kelompok gitu. Rumus modus data kelompok itu adalah MO sama dengan BB ditambah P dikali S1 per S1 ditambah S2. Biasanya juga S ini akan ada dilambangkan biasanya D juga, tapi tergantung senyamannya mau pakai yang mana. Di mana MO adalah nilai modus, BB itu batas tepi bawah kelas modus. Atau biasanya juga ada TB, tepi bawah gitu. Baru TA, tepi atas itu. Baru P sama dengan panjang interval atau panjangnya kelas. Nah, baru S1 adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Nanti kita bahas. S2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas sesudahnya. Contohnya nih, hitunglah modus dari data berikut. Dari berat badan dan frekuensi. Berat badan 35 sampai 39 ada 1 orang. 40 sampai 44 ada 5. 45 sampai 49 ada 4. 50 sampai 54 ada 7. 55 sampai 59 itu ada 19. 60 sampai 64 ada 11. 65 sampai 69 ada 3. Nah, jumlahnya itu adalah 50 orang. Lalu bagaimana cara menghitung modusnya? Di sini kita tengok dulu. Kita tengok tabelnya, baru di sini data yang paling sering muncul ada 19. Di data mana? Di data yang memiliki berat badan 55 sampai 59. Berarti kelas modusnya itu ada di situ, di data yang berat badannya itu 55 sampai 59. Mungkin mereka lebih ya gitulah itu. Jadi penyelesaian BB sama dengan 54,5. Panjang kelasnya ada 5. Kayak mana mencari panjang kelas? Panjang kelas itu bukan 39 dikurang 35, tapi dari kayak 35, 36, 37, 38, 39. Gitu. S1 12 dari mana gitu? S1 12 itu kan tadi datanya itu di kelas 55 sampai 59 itu di frekuensinya ada 19. Nah, jadi S1 itu 19 dikurang kayak kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya itu jumlahnya kan ada 7 tuh. Jadi 19 dikurang 7. Lalu S2-nya itu 8. Dari mana dapatnya 8 gitu? Itu dari 19 dikurang 11. Jadi MO sama dengan T kan udah ada rumusnya. MO sama dengan BB ditambah P dikali S1 per S1 ditambah S2. Jadi sama dengan, Kak, BB-nya kayak mana caranya gitu? Jadi itu 55 dikurang 0,5. Jadi hasilnya adalah 54,5. Ditambah panjang kelasnya ada 5, S1-nya 12 per 12 tambah 8. Hasilnya itu adalah 57. Salah sekali. Aku udah tahan diri tuh gak mau muncul. Aduh, bentar dulu. Bentar. Jadi modusnya sama dengan BB ditambah P dikali S1 per S1 ditambah S2. BB-nya itu tadi kan ada di kelas 55 sampai 59. Berarti BB-nya itu adalah 55
dikurang 0,5. Jadi hasilnya 54,5. Ditambah P-nya ada 5, S1-nya ada 12, S2-nya ada 8. Berarti 12 per 12 tambah 8 tuh. Berarti hasilnya 57,5. Jadi itu tidak akan udah menghitung hasilnya. Berarti berat badannya rata-ratanya itu ada 55,3, mediannya ada 56,5, dan modusnya ada 57,5. Nah, biasanya rata-rata hitung itu atau median atau min itu disimbolkan dengan X bar. Dan median itu biasanya singkat ME dan modus itu adalah MO. Tuh. Nah, ini tidak perlu. Yaitu yang berikutnya adalah kuartil, desil, dan persentil. Jika sekumpulan data disusun menurut besarnya, nilai tengah atau rata-rata hitung dari dua nilai tengah yang membagi himpunan atas dua bagian yang sama disebut adalah median. Atau lebih cepatnya median itu nilai tengah. Dengan memperluas pemikiran ini, kita dapat membayangkan nilai-nilai yang membagi himpunan atas tempat yang sama. Nilainya adalah K1, K2, K3 itu. K1 itu kuartil pertama, K2 itu kuartil kedua, dan K3 adalah kuartil ketiga. Gitu. Atau disebut K2 biasanya sama dengan median. Baru bagaimana sih menentukan kuartil, desil, dan persentil ini gitu loh. Jadi letak kuartil itu ditentukan rumusnya seperti ini. Data ke I dikali N ditambah 1/4. I itu ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Letak desil. Desil ini seperti apa rumusnya? Desil itu I dikali N ditambah 1/10. I-nya itu bisa 1 sampai tak terhingga. Dan sedangkan letak persentil itu di mana gitu? Data ke I ditambah N per 1/100. Dengan I-nya juga sama, 1 sampai tak terhingga. Nah, contohnya. Data nilai statistik 12 orang mahasiswa sebagai berikut. Ada 75, 82, nah sampai 70. Setelah disusun berdasarkan besarnya ada 52, 56, sampai 94. K1 adalah data ke I ditambah N ditambah 1/4, berarti itu K1. Dan, itu KI. Berarti K1-nya itu ada di data 12 ditambah 1/4. Atau data ke-3/4. Nah, yaitu data antara ketiga atau data keempat gitu. K1-nya sama dengan data ke-3 ditambah 1/4. Data ke-4 ditambah data ketiga. K1 sama dengan 57 ditambah 1/4, 60 dikurang 57. K1-nya ada 57,75. Dengan cara yang sama menggantikan I sama dengan 3 memperoleh adalah K3, yaitu data ke min 9, data ke 9/4. 9, 3/4. K3 merupakan data ke 9 ditambah 3/4 dari data ke 10 dikurang data ke 9. Sama dengan 82 ditambah 3/4 dikali 86 dikurang 82 sama dengan 82 ditambah 3. K3 sama dengan 85. Jadi diperoleh K1 sama dengan 57,75 dan K3 sama dengan 85. Sedangkan K2 atau sama dengan medium, yaitu nilai tengahnya, yaitu data ke-6,5, yaitu 68. Desil. Bagaimana cara menghitung desil? Desil itu adalah data ke-7 ditambah 12 tambah 1/10 atau data ke-9,1. D7-nya adalah data ke-9,1, yakni 82,4. Lalu, bagaimana dengan kuartilnya gitu? K1 sama dengan BB ditambah P dikali setengah N per F KI. Ini sama dengan 1, 2, 3. BB adalah batas kelas KI, yaitu kelas interval di mana KI terletak. Dan P adalah panjang kelas interval K1 atau KI. F sama dengan jumlah frekuensi kelas KI. Dan FKI adalah frekuensi kelas KI.
Nilai desil disusun dengan rumus DI sama dengan BB ditambah PI per 10N dikurang F per FDI. I-nya ada 1 sampai seterusnya. Sedangkan untuk menentukan nilai persentil atau P1 seperti ini rumusnya. P1 sama dengan BB dikali P dikali 1/100 N dikurang F per F PI. I-nya 1 sampai hingga. Di mana BB sama dengan berat batas bawah kelas DI atau PI, P sama dengan panjang kelas, F sama dengan frekuensi kelas sebelum D, DI sama dengan frekuensi kelas DI, dan FPI adalah frekuensi kelas PI. Gitu. Lalu, bagaimana ukuran penyebaran data? Ukuran penyebaran data itu ada rentangan terkuantil, dan simpangan kuartil. R atau rentangan adalah data terbesar dikurang data terkecil. Contohnya nih, data berat badan ke-50 siswa terdapat pada halaman sebelumnya yang tadi. Data terbesarnya ada 67 dan data terkecilnya 35. Berarti rentangannya tinggal dikurang. Data terbesar dikurang data terkecil, yaitu 67 dikurang 35, sama dengan 31. Nah, baru RAK atau rentang antar kuartil. Itu adalah selisih antar kuartil K3 dan kuartil terkecil, yakni K1. Contohnya adalah K3 dikurang K1. Sedangkan simpangan kuartil atau deviasi kuartil disebut pula dengan rentang semi antar kuartil. Harganya setengah dari rentang antar kuartil. Jadi simpangan kuartil atau SK, yakni SK sama dengan setengah dikali K3 dikurang K1. Atau SK sama dengan K3 dikurang K1 per 2. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ialah rata-rata dari simpangan data terhadap nilai rata-rata, atau disebut juga dengan fluktuasi. Rumusnya adalah SR, atau simpangan rata-rata sama dengan 1 per N sigma NI sama dengan 1 dikali, atau itu adalah X1 dikurang X. Simpangan baku atau standar deviasi adalah salah satu ukuran pokok pada statistik. Simpangan baku merupakan simpangan yang paling banyak digunakan. Simpangan baku untuk sampel disebut juga S, dan untuk populasi disebut juga dibaca dengan sigma. Simbol lainnya ada SB atau ada SD gitu. Baik, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan statistika inferensia. Apa sih statistika inferensia itu? Tapi sebelumnya, apa itu statistika dan apa statistik? Jadi statistik adalah sebuah kumpulan data, angka atau informasi, sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik tersebut. Nah, jadi yang statistika ini ada dua macam, deskriptif dan inferensia. Apa sih statistika yang deskriptif dan inferensia ini? Apa bedanya itu? Statistika deskriptif itu adalah yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada situ min, modus, mean, kuartil, persentil, varian, ragam, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke statistika inferensia. Nah, jadi statistika inferensia ini ada parameter tidak diketahui dan diketahui. Itu. Apa itu parameter? Apa bedanya dengan populasi dan sampel? Parameter adalah mencakup semuanya, sedangkan eh,
Statistika inferensia ada estimasi dan uji hipotesis. Ya, ini ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, contoh kasus pertama, yakni pemerintah di suatu negara ingin mengestimasi rata pendapat seluruh penduduknya di masa akademik. Contoh kasus pertama, yakni pemerintah di suatu negara ingin mengestimasi rata pendapatan seluruh penduduknya di masa pandemi, namun karena jumlah penduduk rata tersebut mencapai ratusan juta, maka pengambilan data ke seluruh penduduk tidak memungkinkan dilakukannya dengan waktu dekat. Oleh karena itu, pemerintah mencatat pendapatan beberapa warga negara yang diposisikan sebagai sampel. Setelah data dikumpulkan, kemudian pemerintah mengestimasi bahwa pendapatan warga negaranya selama pandemi sebesar 2 juta rupiah. Baru contoh kasus kedua. Seorang peneliti ingin menguji pengaruh senyawa temuannya dalam menanggulangi permasalahan hama lalat buah. Penelitian tersebut memiliki hipotesis bahwa senyawa tersebut dapat secara signifikan menurunkan tingkat kesuburan lalat buah. Dalam penelitiannya, penelitian tersebut melibatkan 50 pasang lalat buah. Setelah melakukan penelitian tersebut, dia menyimpulkan bahwa senyawa temuannya dapat menurunkan tingkat kesuburan lalat buah. Hipotesis statistik contoh pertama adalah HO dikali mu1 sama dengan mu2. Artinya rata-rata populasi tidak berbeda. Dan HA sama dengan mu1 sama dengan mu2. Rata populasi berbeda. Contoh kedua adalah HO dibanding P sama dengan 0. Koefisien korelasi populasi adalah 0. Sehingga tidak ada hubungan. HA sama dengan P sama dengan 0, koefisien korelasi populasi tidak sama dengan 0. Sehingga adanya hubungan. Hipotesis ada hipotesis statistik, ada hipotesis penelitian. Uji hipotesis yakni adalah menguji hipotesis 0, yakni antara penolakan 0 atau gagal menolakkan 0. Baru yang berikutnya adalah pengujian hipotesis. Yang berikutnya uji hipotesis rata-rata dua populasi atau sampel independen. Pengujian nilai tengah adalah dua populasi. Contohnya membandingkan nilai tengah dua populasi. Yang pertama adalah setiap populasi diambil contoh acak berukuran tertentu. Bisa sama, bisa juga tidak sama. Pengambilan sebagai contoh saling bebas. Dan yang ketiga tujuannya adalah menguji apakah parameter mu1 sama atau tidak dengan parameter mu2. Baru berikutnya, uji hipotesis rata-rata dua populasi atau sampel independen. Hipotesis dua arah, H0 sama dengan mu1 dikurang mu2 sama dengan DO, H1 sama dengan mu1 kurang mu2 tidak sama dengan DO. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis A per 2. Hipotesis satu arah kanan, H0 sama dengan mu1 dikurang mu2, kurang dari sama dengan D0, dan H1 dibanding mu1 dikurang mu2 lebih besar dari D0. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih besar nilai kritis. Hipotesis satu arah kiri. H0 bagi H0 sama dengan mu1 dikurang mu2 lebih besar sama dengan DO, dan H1 sama dengan mu2 dikurang mu1 dikurang mu2
lebih kecil DO. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih kecil dari nilai kritis A. Statistik uji atau sampel independen. Uji mu1 dikurang mu2. Bila variannya diketahui adalah X01 dikurang X2 per DO, akar dari varian 1 dikuadratkan ditambah per N1 ditambah varian 2 dikuadratkan per N2. Jika variannya tidak diketahui, maka varian 1 sama dengan varian 2 atau varian 1 sama dengan varian 2. Rumusnya akan kita bahas. Statistik uji sampel independen. Nah, tadi bila variannya diketahui. Rumusnya kalau tidak diketahui, yakni D sama dengan X1 per X2 dikurang D0 per SP akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. S kuadrat P sama dengan S1 kuadrat kali N1 dikurang 1 ditambah S2, S kedua yang kedua, dikuadratkan dikali N2 dikurang 1 per N1 ditambah N2 dikurang 2. Atau DF atau diferensi variabel sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, baru bila itu tadi yang variannya 1 sama dengan varian 2. Bila variannya berbeda seperti apa? Maka rumusnya adalah S1 dikuadratkan per N1 ditambah S2 dikuadratkan per N2 dikuadratkan. Masing-masing dikuadratkan per S1 dikuadratkan per N1 dikuadratkan per N1 dikurang 1 ditambah S2 dikuadratkan per N2 dikuadratkan per N2 dikurang 1. T sama dengan X1 dikurang X2 per DO. Akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Uji hipotesis kesamaan varians dua populasi. Nah, contohnya, hipotesisnya H0 sama dengan varian 1 dikuadratkan sama dengan varian 2. H1 sama dengan varian 1 tidak sama dengan varian 2 dikuadratkan. Nilai tolak H0 jika uji F hitung lebih besar daripada F signifikan. Nilai F untuk menguji varian 1 dikuadratkan sama dengan varian 2 adalah F sama dengan S1 dikuadratkan per S2 dikuadratkan. Mengikuti distribusi frekuensi F dengan derajat bebas F1 sama dengan N1 dikurang 1, F2 sama dengan N2 dikurang 1. Uji hipotesis rata-rata dua populasi sampel dependen atau berpasangan. Tadi kan independen, sekarang yang kedependennya. Nah, apa sih perbedaannya sampel independen sama dependen ini gitu? Sampel independen itu unit sampel kedua kelompok sampel itu berbeda. Sedangkan dependen itu unit sampel untuk kedua kelompok sampel sama. Perbedaan nilai sampel di antara dua kelompok sampel karena adanya pemberian perlakuan yang berbeda. Yang kedua, sampel independen tidak untuk melihat perubahan yang disebabkan oleh perlakuan tertentu. Sedangkan sampel dependen adalah untuk melihat perubahan yang disebabkan oleh perlakuan tertentu. Contoh sampel independen adalah menguji perbedaan rata-rata produktivitas dua jenis varietas tanaman tertentu. Contohnya dari sampel dependen adalah menguji apakah teknik pengendalian hama tertentu berpengaruh terhadap tingkat serangan hama suatu populasi tanaman. Uji hipotesis rata-rata dua populasi, sampel dependen atau pengamat berpasangan. Hipotesis dua arah, Anda sama dengan mu D sama dengan DO. H1 sama dengan mu D, tidak sama dengan DO. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih besar nilai kritis A per 2. Hipotesis satu arah kanan, H0 sama dengan MD kurang dari sama dengan DO, H1 sama dengan mu D lebih besar dari DO, tolak H0 jika nilai statistik uji lebih besar nilai kritis. Hipotesis satu arah kiri, H0 sama dengan MD, mu D lebih besar sama dengan D0, H1 sama dengan MD lebih kecil D0,
Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih kecil sama nilai kritis. Nah, rumusnya bisa kita lihat. Uji hipotesis proporsi satu populasi. Hipotesis dua arahnya, kita membuat contoh hipotesisnya adalah A0 banding P sama dengan PO. Proporsi sama dengan proporsi 0 atau H1 sama dengan P sama dengan tidak sama dengan P0. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis A/2. Dengan hipotesis satu arah kanan, H0 dibanding proporsi per lebih kecil sama proporsi 0, H1 sama dengan proporsi lebih besar dari proporsi 0. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih besar nilai kritis A. Hipotesis satu arah kiri. H0 lebih besar proporsi H0, proporsi lebih besar sama dengan P0, proporsi ke 0, atau H1 sama dengan P lebih kecil dari P0. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih kecil dari nilai kritis A. Nah, statistik ujinya Z sama dengan P dikurang P0, akar dari P0 dikurang 1 dikurang PO per N. PIOP sama dengan signifikan kejadian per N. Nah, dengan seperti ini. Jadi 100.000 sama dengan N, 70,1% sama dengan PIOP. 70% total penduduk bahagia tersignifikannya 5%. Jadi kita buat dulu model hipotesisnya. H0 dibanding P dikurang dari sama dengan 70% dan H1-nya banding P sama dengan lebih besar dari 70%. Kita masukkan ke rumusnya Z sama dengan POP dikurang PO. Akar dari PO dikurang 1 dikurang P0 per N. Maka hasilnya ada, Z hitungnya adalah 0,96. Nah, itu adalah arah kiri, ke arah kanan. Nah, jadi bila ke arah kanan, maka nilainya akan semakin ke kanan, sedangkan arah kiri nilainya akan semakin ke kiri. Berarti Z hitung lebih kecil dari Z tabel, maka gagal tolak H0, maka P value juga bila lebih besar 0,05, maka gagal tolak H0. Berarti belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa proporsi warga yang bahagia lebih besar dari 70%. Baru kita masuk ke pengujian hipotesis. Apa itu hipotesis? Lalu mengapa ada hipotesis pada laporan tugas akhir? Contoh hipotesis pada tugas akhir seperti apa dan metode untuk uji hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan parameter yang diuji berdasarkan data dengan metode statistik. Nah, mengapa harus ada hipotesis dalam tugas? Karena untuk mengetahui kayak dugaan sementara kita. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Dan hipotesis statistik adalah dugaan tentang parameter. Rata-rata atau lambangnya mu, varian seperti ini, sigma, kuadrat, dan proporsi biasanya dimakan dengan P. Yang diuji secara empiris atau berdasarkan data untuk menguji hipotesis. Jenis hipotesis itu adalah dua, hipotesis nol atau biasa disebut dengan H0 atau dugaan awal dan hipotesis alternatif atau H1 dugaan atau lawan dari nol, H0. Nah, contohnya seperti ini. Uji hipotesis itu ada yang satu arah dan ada yang dua arah. Apa sih bedanya hipotesis satu arah dan dua arah ini gitu kan?
eh, uji hipotesis sisi kiri itu apa perbedaannya juga dengan sisi kanan gitu. Ya. Nah, mari kita contohnya nih, contoh pertama. Menurut seorang ahli sosial, kependudukan rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta. Apakah itu benar? Lalu kita nih ingin menentukan hipotesisnya nih. Hanol itu yang tadi itu adalah dugaan awalnya nih. Hanol dugaan awalnya mu. Kan ini karena dibuat ada rata-rata, maka di sini adalah mu. Karena dibilang eh, kalau misalnya dia itu arah kiri, kita tuh harus menentukannya di H1-nya gitu. Karena bilang kurang dari, maka itu kan kurang dari berarti lebih kecil. Berarti H1-nya, yang pertama kita membuat H1-nya mu lebih kecil dari 3 juta. Baru H0-nya mu lebih besar sama dengan 3 juta. Baru ke contoh soal yang kedua. Menurut seorang penyuluh proporsi petani yang sudah menerapkan teknologi pemupukan berimbang pada lahan sawit lebih dari 30%, apakah hal itu benar? Nah, lebih, kalau udah ada kata lebih, berarti itu lebih besar ke arah, berarti itu arah kanan gitu. Berarti H1-nya sama dengan proporsi lebih besar 30%, H0-nya proporsi lebih kecil dikurang 30%. Nah, soal yang ketiga. Menurut seorang pekebun, rata-rata pohon karet tersadap di suatu afdeling adalah 60%. Apakah hal itu benar? Rata-rata berarti itu kan rata-rata. Dia itu tidak ada dikatakan lebih besar atau lebih kecil. Berarti dia itu ujian dua arah. Maka H0-nya sama dengan mu sama dengan 60. H1-nya mu tidak sama dengan 60. Jadi kalau ingin menilai jawaban dari pengujian dua arah ini, kita harus tengok dari H0-nya. Sedangkan kalau misalnya satu arah, tengok dari H1-nya. Gitu. Nah, soal yang berikutnya. Nilai rata-rata statistik hasil UAS mahasiswa TPTP minimal 80. Apakah hal tersebut benar? Nah, minimal. Berarti dia itu harus yang lebih kecil 80. Berarti itu ke arah kiri. Ya. Jadi H0-nya sama dengan mu lebih besar sama dengan 80 dan H1 mu lebih kecil dari 80. Hal yang berikutnya, sebuah minuman kaleng bertuliskan berisi 20 ml namun tidak percaya bahwa mengatakan bahwa isinya kurang dari itu. Nah, itu kan tadi isinya 200 mililiter. Namun Andi tidak percaya dan mengatakan, berarti si Andi ini nggak percaya dan katanya itu minuman kaleng itu kurang dari 200 mililiter. Karena kurang, berarti dia satu arah kiri. Jadi H1-nya sama dengan H0-nya sama dengan mu lebih besar sama dengan 200 mililiter dan H1-nya mu lebih kecil 200 mililiter. Baru contoh soal yang terakhir. Seorang dosen mengatakan bahwa rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa di ujian mata kuliahnya tidak ada yang lebih dari 70. Apakah itu benar? Tidak ada yang lebih dari 70 berarti semuanya kurang. Maka itu adalah arah kiri. Lalu bagaimana sih prosedur pengujian hipotesis ini gitu? Yang pertama itu kita harus menentukan hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif atau H1. Baru yang kedua, kita tentukan dulu taraf signifikannya. Nah, bisa itu 5% atau yang 1%. Tapi kayak kemungkinan kesalahannya itu adalah yang paling kecil itu 1%. Misalnya dari 100% itu cuma satu yang salah. Sedangkan 5% itu 5 gitu. Nah, baru menghitung nilai dari uji statistik. Kemudian tentukan wilayah kritis atau wilayah tolak H0-nya. Baru ambil keputusan entah dia tolak H0 atau gagal menolak H0. Jadi berikutnya statistik uji. Fungsi peubah acak untuk mendapatkan nilai yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis statistik. Contohnya, uji hipotesis rata-rata untuk jumlah sampel besar dan varian tidak diketahui atau statistik uji Z. Z sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N. Tuh. Kan populasi besar, berarti ini sampel adalah sebagian dari populasi, maka Z hitungnya sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per N.
per akar. Nah, penentuan lalu berikutnya itu adalah penentuan wilayah kritis atau wilayah tolak hanol dan pengambilan keputusan. Gimana sih atau di mana sih itu wilayah kritisnya gitu. Nah, di sini kita tengok misalnya kalau dia arah kiri berarti dia itu harus semakin ke kiri gitu. Bila seperti ini, dia ini keputusannya harus min Z hitung lebih kecil dari min ZA atau taraf dari signifikannya. Baru p-value-nya ini juga p-value harus lebih besar dari si taraf signifikan ini. Bila dia arah kanan, dia harus semakin ke kanan gitu. Nah, ini gagal tolak nol dan di sini tolak nolnya. Karena itu harus semakin ke kanan. Bila maka Z hitung lebih besar dari ZA. Keputusan tolakan nol dan P value lebih kecil dari A. Lalu bagaimana bila dia itu dua dua arah? Jadi kita bisa tengok maka Z hitung harus lebih besar dari ZA begitu. Dan value-nya atau lebih kecil dari signifikan. Bisa kita tengok. Nah, uji hipotesis rata-rata satu populasi. Bagaimana sih uji hipotesisnya gitu? Pengujiannya yakni suatu suatu contoh acak diambil dari populasi normal berukuran N. Tujuannya adalah menguji apakah parameter sebesar nilai tertentu katakanlah atau minimal. Nah, pengambilan keputusannya adalah hipotesis dua arah. H0 sama dengan mu, sama dengan mu0, H1, mu tidak sama dengan mu0. Kalau H0 jika nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis A per 2. Hipotesis satu arah. Bila seperti tadi, cara menentukan hipotesisnya, dan tolak H0 jika nilai uji lebih besar dari nilai kritis. Dengan hipotesis satu arah ini di arah kanan. Kalau arah kiri, berarti nilai ujinya harus lebih kecil dari nilai kritis A. Nah, bila cara menghitungnya statistik ujinya, bila variannya diketahui, maka Z sama dengan X bar dikurang mu0 per varian per akar N. Bila parameternya tidak diketahui, bila variannya tidak diketahui, yang pertama, bila ini digunakan untuk sampel besar, misalnya jumlah datanya itu dari lebih dari 30, maka dengan menggunakan cara ini, T N kurang 1 sama dengan X bar dikurang mu0 per S akar N. Atau Z sama dengan X bar dikurang mu0 per varian per akar N. Bila sampelnya kecil, T N dikurang 1 sama dengan X bar per mu0 X dikurang akar N. Daerah kritis pada taraf nyata. Yang pertama, besarnya taraf nyata sangat tergantung dari bidang yang sedang dikaji. Yang kedua, daerah penolakan H0 sangat tergantung dari pembentukan hipotesis alternatif H1 dan statistik uji. Itu. H1 mu lebih kecil dari mu0, tolak H0 jika ZH lebih kecil dari ZA atau TH lebih kecil dari min TA. Dan H1 sama dengan mu lebih besar dari mu0, tolak H0 jika ZH lebih besar dari ZA. Atau H1 sama dengan mu0 tidak sama dengan mu0 jika H0 jika ZH lebih besar dari ZA A per 2. Cara menghitung peluang dengan tabel Z. Ada dua jenis tabel, yang pertama dan yang kedua. Nah, cara pertama itu kita langsung menentukan titiknya saja, langsung dapat nilainya. Begitu. Kalau mencari nilai di kritis dengan Excel, ada rumusnya. Norm, I, and F tinggal dibuat ke taraf signifikannya. Baru
Nah, ini. Analisis korelasi. Untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kuat hubungan antar variabel, bentuk atau arah hubungan, dan besarnya kontribusi variabel terhadap variabel terikat. Yang berikutnya, bentuk atau arah hubungan antar variabel koefisien korelasi dinyatakan dalam positif atau negatif. Nah, tabel koefisien korelasi bila interval nilainya 0 sampai 0,199, maka kekuatan hubungannya sangat rendah atau lemah sekali. Bila intervalnya 0,200 sampai 0,399, maka kekuatan hubungannya rendah atau lemah. Bila interval nilainya 0,400 sampai 0,599, maka kekuatan hubungannya sedang atau cukup. Bila interval nilainya 0,600 sampai 0,799, maka kekuatan hubungannya tinggi atau kuat. Bila nilai intervalnya bila hubungan intervalnya 0,800 sampai 1,00 sangat tinggi atau kuat sekali. Apa sih gitu analisis korelasi sederhana? Yang pertama ada Pearson product moment, yakni untuk menguji hubungan antara dua variabel membentuk interval atau rasio. Yang berikutnya ada Spermak rank, untuk menguji hubungan antara dua variabel bentuk ordinal. Kalau Spermak rank itu bentuk ordinal, sedangkan Pearson product moment untuk interval atau rasio. Nah, bagaimana sih cara menghitung yang pertama? Pearson product moment. Rumusnya adalah N sigma dari XY per sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat kurung, baru buka kurung awal, N kali sigma Y2 dikurang sigma Y kuadrat. Keterangannya R sama dengan koefisien korelasi, dan jumlah data sigma X sama dengan jumlah skor variabel X, dan sigma Y sama dengan jumlah skor variabel Y. Contohnya, seorang penelitian ingin mengetahui hubungan lama tidur dengan kestabilan emosi. Gini datanya. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama kita harus menentukan hipotesis. H0, tidak terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. H1-nya atau HA, terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Tinggal kita mengalihkan, yakni X dikali dengan Y. Maka dapat hasil yang seperti ini. Baru X kuadrat, X dikuadratkan 150 dikuadratkan, dan Y juga 90 dikuadratkan, maka dapatlah seperti ini. Berarti sigma dari X. Sigma dari X ini adalah jumlah dari X pertama sampai ke 100 ini. Tambahkan, hasilnya 1090. Y juga dari 90 sampai ke 80. Maka hasilnya itu adalah 770. Nah, baru XY itu sigma XY ditambahkan, maka hasilnya 90.550. Maka X kuadrat hasilnya adalah 143.700. Y di kuadrat sigma dari Y kuadrat adalah 61.400. Nah, lalu dimasukkan ke rumusnya, maka dapatlah hasilnya 0,913. Baru kita menentukan kriterianya. Jika R hitung lebih kecil sama dengan R tabel, H0 diterima. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak. Baru yang berikutnya, menentukan R tabel. Kita pakai taraf signifikannya itu yang 5%, atau di 0,05. Nah, DF itu adalah N dikurang 2. Tadi itu ada 10 tabel, 10 hasil pembagian klasifikasi. Berarti 10 dikurang 2 sama dengan 8. Berarti R tabelnya sama dengan 0,632. Baru kita bandingkan R hitung dengan R tabelnya. Di sini kita dapat R hitungnya
adalah 0,913 dan R tabelnya 9,631. Jadi R hitungnya pasti lebih besar ya dari R tabel. Maka kita menolak H0. Kesimpulannya, berarti terdapat hubungan yang positif antara lamanya waktu tidur dan kestabilan emosi. Nah, baru yang berikutnya adalah Spenmark. Rumusnya ada RAH sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat dikurang 1. Keterangannya adalah RAH sama dengan koefisien kolerasi Spenmark dan N sama dengan jumlah data, D sama dengan beda peningkat yang berpasangan. Nah, contohnya seperti ini. Seorang peneliti ingin menguji hasil ujian statistik X dengan hasil ujiannya MATPAN Y, data berikut. Nah, baru bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama kita harus menentukan hipotesis atau H0. H0-nya tidak terdapat hubungan antara hasil ujian statistik X dengan hasil ujian MATPAN Y. HA-nya terdapat hubungan antara hasil ujian statistik X dengan hasil MATPAN. Nah, kayak mana cara mengerjakannya? Kita harus ranking dulu, ranking. Ada. Nah, kita harus mengurutkan dari nilai yang terkecil sampai terbesar. Baru ketika sudah mengurutkan D ini, dari mana dapatnya? Baru ketika dihitung, maka dapatlah RHO-nya sama dengan 0,854. Baru kemudian menentukan kriteria. Jika R hitung lebih kecil sama dengan R tabel, maka H0 diterima. Jika R hitung lebih besar R tabel, H0 ditolak. Menentukan R tabelnya, kita harus cek tabel. Taraf signifikannya kita pakai yang 5%. Nah, kemudian taraf signifikannya N-nya adalah 10 dan R tabelnya kita menghitung tadi dapatnya adalah 0,6448. Jadi, berikutnya adalah membandingkan R hitung dengan R tabel. R hitung 0,54 berarti R tabelnya adalah 0,648 berarti R hitungnya lebih besar. Maka kita menolak H0. Jadi kesimpulannya terdapat hubungan yang positif antara hasil uji statistik dan hasil ujian metodologi penelitian. Analisis regresi untuk memprediksi hubungan antara variabel-variabel. Syaratnya, analisis regresi yang pertama hubungan. Harus diketahui adanya hubungan antara variabel. Kalau tidak ada hubungan, maka tidak bisa dianalisis regresinya. Yang kedua, variabel. Ada variabel kriterium atau variabel terikat dan variabel prediktor atau variabel bebas. Contohnya nih, dari hasil analisis korelasi dinyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara motivasi kerja dan kinerja. Dikarenakan ada hubungan yang signifikan, maka dilakukan uji prediksi. Apakah kinerja seorang dapat diprediksi dari motivasi kerjanya? Nah, asumsinya data diambil secara random dari populasi, data memiliki pasangan yang sama, data berdistribusi normal, dan hubungan antara variabel linear. Y sama dengan, bentuk umumnya adalah Y sama dengan BX. Ini yang ringannya sederhana. Dengan koefisien A dan B. A sama dengan Y, sigma Y dikali sigma X kuadrat kurang sigma X dikali sigma XY per
N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, dan B adalah N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Contohnya seperti ini. Nah, maka cara pengerjaannya sigma X adalah total dari keseluruhan X, sigma Y kuadrat adalah total dari keseluruhan Y, dan X kuadrat adalah X dikuadratkan, dan totalnya adalah 170. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak.